Teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Kimia Organik. Pada video kali ini kita akan berhenti sejenak dari pembahasan tentang reaksi karena dari beberapa masukan juga ada permintaan mengenai pembahasan struktur-struktur semi organik, terutama untuk stereokimia. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan mempelajari eh, salah satu bagian dari materi tersebut, yaitu konformasi. Nah, mengapa materi tentang konformasi ini sangat penting untuk dipelajari? Nah, kalau kita lihat di buku-buku kimia organik, materi konformasi ini adanya di bab-bab awal gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk memahami reaksi organik, pengetahuan mengenai struktur kimia organik secara 3 dimensi dalam ruang begitu ya, karena molekul kan tidak 2 dimensi pada kertas itu, dia menempati ruang. Nah, untuk memahami reaksi, untuk memahami posisi-posisi gugus dalam ruang, itu kita harus belajar stereokimia. Nah, salah satu yang dipelajari adalah konformasi. Baik, jika teman-teman ada yang sudah paham, sudah pernah baca, jadi konformasi itu berkaitan dengan salah satunya adalah ikatan sigma atau ikatan kovalen tunggal antara karbon dan karbon. Nah, ikatan tunggal itu dapat mengalami rotasi bebas. Jadi ikatan itu bisa berotasi, tidak ajek gitu pada satu posisi tertentu saja. Nah, bentuk molekul sementara, jadi sementara selama terjadi rotasi tersebut disebut konformasi. Jadi nanti kita lihat seperti apa maksudnya. Dan beberapa bentuk konformasi dari senyawa yang sama itu disebut konformer. Sama mungkin pernah dengar juga isomer. Jadi isomer kan susunan atom-atom dalam senyawa dengan rumus molekul yang sama. Nah, kalau di sini rumus molekulnya sama, strukturnya juga sama persis, itu tidak ada perbedaan sama sekali, hanya tadi bentuk susunan atomnya akibat rotasi ikatan tersebut. Nah, itu sebutnya konformer. Oke, nah di sini konformasi itu dapat digambarkan dengan proyeksi Newman seperti ini ya. Ini konformasi Newman atau dengan konformasi punggung kuda seperti ini. Jadi kalau molekul ini kita lihat dari samping akan terlihat seperti ini ya. Jadi mata kita dari samping gitu, dari sini. Kalau ini dari depan tapi agak bergeser ke kanan. Jadi kalau melihat kuda gitu ya, ini mungkin tangannya, ini kakinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kuda kan ini kepalanya, ini kakinya juga. Nah, ini kemudian kita putar akibat tadi ada rotasi ikatan sehingga sekarang posisinya dari sini. Ya, jadi misalnya ini ekornya, dan ini akibat rotasi ikatan jadi seperti ini. Ini kakinya gitu, ini kakinya, misal gitu ya. Karena ini molekul, ini bisa berikatan, ini bisa berotasi ikatannya, sehingga posisi gugus-gugus ini terhadap gugus lainnya akan berubah. Nah, kalau proyeksi Newman ini persis dilihat dari belakang. Jadi misalnya kalau kita punya tadi yang punggung kuda ini ya, itu. Nah, maka kita pasang matanya di sebelah sini. Jadi melihat ke sini sehingga yang paling dekat dengan mata itu kan ke atas, ini ke kiri, ini ke kanan, atas, kiri, dan ke kanan. Sementara yang belakang ini di bagian atas tuh ada yang ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan ke kanan, dan ini ke bawah. Jadi coba orientasi ruangnya diperhatikan lagi ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sebelah sini, matanya di sebelah sini, maka yang ke belakang ini jadi gugus dengan ikatan yang putus-putus ini adalah ke belakang, menjauhi bidang layar atau bidang kertas begitu. Sedangkan yang tebal ini ke depan, ke arah mata kita, keluar dari kertas. Nah, kalau kita pasang mata di sebelah sini, melihat ke sana, maka bentuknya akan mirip seperti ini. Jadi ini adalah karbon yang depan. Karbon yang ini ya.
Nah, gitu. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, misal di sini kita lihat molekul apa nih? Teman-teman mungkin tahu ini adalah etana. Etana itu adalah CH3, CH3 gitu ya. Jadi gugus yang depan ini CH3. Kita coba gambar. Nah, ini CH3 kan? Berikatan dengan CH3. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi ada yang atom H yang ke arah ini yang kiri, ini yang ke kanan. Sehingga kalau kita tempatkan mata itu kita ke arah sana, penglihatan kita ke arah sana, maka yang karbon depan ini adalah ini ya. Nah, ini karbon depan. Sedangkan yang di belakang itu adalah yang ini. Nah, gitu. Sehingga hidrogen-hidrogen yang ada di karbon depan itu di atas ini ya. Nah, yang atas ini. Yang ini adalah yang ini. Sedangkan yang sebelah kiri adalah yang ini. Oke, begitu pula dengan yang belakang. Berarti yang sebelah kanan ini adalah yang ini. Kita ulang. Jadi yang belakang itu, nah ini ya, adalah yang ini. Kemudian yang merah kiri ini adalah yang di sebelah kiri ini. Dan yang bawah adalah yang ini. Jadi, kalian bisa melihat ya, jadi kalau misalnya kita tempatkan mata di sebelah sini, mata kita, maka proyeksi Newman-nya adalah seperti ini. Jadi, kalau kita gambarkan dengan diagram, maka kita gambarkan ada lingkaran. Kemudian di karbon yang depan itu ada 3 buah hidrogen seperti ini posisinya. Dan di sebelah belakang, itu ini belakang ya. Ini adalah belakang. 3 buah H juga. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa hidrogen atom hidrogen yang depan ini dengan yang belakang itu membentuk sudut. Nah, ini sudut theta. Nah, ini kan hidrogen yang depan, sedangkan yang ini yang belakang. Itu membentuk sudut theta, ini adalah namanya sudut dihedral. Dihedral. Mengapa? Karena terbentuk dari 2 buah tetrahedral begitu ya. Tetrahedral yang depan, karbon yang ini, dan yang belakang. Sehingga sudutnya itu dihedral. Berapa sudutnya? Tentu saja di sini karena ini adalah lingkaran, section lingkaran yang dibagi oleh 6, maka satu sudut dihedralnya adalah 60. Begitu, 60 derajat. Oke. Kemudian, bagaimana kalau ikatan ini, ikatan antara karbon-karbon ini, di karbon yang ini dan yang ini, itu kita putar sebesar 60 derajat, maka yang terjadi adalah molekul seperti ini. Jadi, posisi depan dan belakangnya akan sama. Gitu ya. Sehingga kalau kita tempatkan mata kita di sebelah sini, ini mata kita ke sana gitu ya, melihat, maka semua atom hidrogennya berimpit. Gitu. Jadi ini menggambar proyeksi Newman-nya. Proyeksi Newman-nya gitu ya. Seperti ini, jadi semua hidrogennya berimpit. Sehingga sudut dihedralnya atau tetanya itu adalah 0. Kenapa? Karena hidrogen yang berada pada karbon depan dengan yang belakang itu sudutnya adalah 0 derajat. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, bagaimana kita lihat energi akibat tadi? Rotasi ikatan dihedral tadi, ya. Jadi misalnya di sini kita punya untuk yang pertama tadi ini adalah untuk etana CH3 CH3 begitu. Yang pertama adalah bentuk disebutnya staggered. Jadi kalau staggered itu dia saling berjauhan ya. Ini ada sudut dihedralnya ada tadi 60 derajat. Maka kalau kita putar 60 derajat maka akan berimpit atau disebut dengan proyeksi Newman itu adalah eclipse. Nah, sehingga karena berhimpit tadi energinya meningkat. Begitu ya. Kemudian jika kita
putar lagi sudut dihadapnya 60 derajat, maka akan terjadi seperti ini. Staggered yang berikutnya, sehingga posisinya adalah sama seperti yang tadi sebelumnya, jadi sama. Sehingga energinya pun akan turun. Oke, oleh karena itu, karena gugus-gugus ini berhimpit, gitu ya, berada pada posisi yang sama dalam ruang, maka terjadi tolakan sehingga energinya meningkat. Oke, itu adalah proyeksi Newman untuk etana. Nah, bagaimana kalau kita lihat butana? Jadi butana itu kita punya CH2, CH3 begitu ya. Nah, jadi kita lihat proyeksi Newman untuk karbon yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi matanya kita lihat karbon nomor 2 dan nomor 3. Maka kita bisa lihat konformasinya ada 6. Kalau teman-teman lihat di sini yang pertama adalah CH3-nya ada di posisi yang berlawanan. Jadi gugus yang besar ini berlawanan, sebutnya posisi anti. Jadi konformasi anti. Kemudian kalau kita putar, jadi karbon yang depan ini kita putar, maka metil ini akan bergeser sebesar 60 derajat, sehingga ada bentuk seperti ini, gitu ya. Berhimpit sama ini juga eclipse. Kemudian kalau kita putar lagi 60 derajat, akan bersebelahan gugus metilnya, disebut posisi gauge. Seterusnya kita rotasi lagi 60 derajat, sehingga diperoleh eclipse yang baru. Jadi di sini bedanya, kalau tadi eclipse-nya itu adalah metil dan hidrogen, sekarang metil dan metil. Kemudian selanjutnya kalau kita putar lagi 60 derajat, terjadi gauge yang lain ya. Jadi gugus besarnya ini sebelahan, gitu. Selanjutnya kalau kita putar kembali, akan terjadi eclipse, dan kalau kita putar kembali dari eclipse yang nomor 6 ini akan sama dengan posisi nomor 1 gitu ya. Nah, kira-kira teman bisa mengusulkan atau memperkirakan mana yang energinya itu paling tinggi dan mana yang paling rendah. Gimana teman-teman? Coba ditulis di kolom komentar ya. Jadi ini adalah diagram energi untuk butana. Betul, teman-teman tadi, karena gugus besar ini ada di posisi anti atau berlawanan, maka konformasi anti tersebut adalah memiliki energi paling rendah. Kemudian saat terjadi rotasi 60 derajat gitu ya, 60 derajat, terjadi eclipse, posisi nomor 2 tadi, itu energinya akan lebih tinggi. Nah, tetapi pada saat bergeser 60 derajat untuk gauge, nah ini energinya turun sedikit. Tapi tidak sama dengan tadi, posisi anti. Selanjutnya terjadi eclipse antara dua gugus besar, nah ini adalah energi yang paling tinggi, jadi tidak stabil begitu ya. Karena gugus besarnya pada posisi yang sama. Berhimpit gitu ya, pada arah yang sama, kemudian terjadi perputaran 60 derajat membentuk gauge lagi. Energinya turun, dan pada saat eclipse yang baru ini ada hidrogen dan metil berhimpit begitu. Energinya naik lagi dan kembali ke bentuk anti yang pertama tadi. Gugus metilnya paling berjauhan, yang paling stabil. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Jadi begitulah teman-teman pembahasan untuk konformasi senyawa-senyawa alifatik. Jadi pada dasarnya kita hanya melihat dua ikatan gitu ya. Jadi misalnya ada satu ikatan dari dua karbon gitu ya. Jadi misalnya tadi pada butana itu kita lihat karbon nomor 2 atau nomor 3. Itu kemudian kita juga tidak salah jika ingin melihat dari karbon 1 dan karbon 2, atau nomor 3 dan nomor 4 kan sama saja sebetulnya. Nah, tapi yang jelas adalah satu ikatan gitu yang kita lihat untuk menggambarkan proyeksi Newman. Oke, teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan
dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi, dan jangan lupa tekan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya channel ini terus bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Demikian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.